Baiklah, kita akan membahas soal yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Yang pertama itu adalah limit x mendekati 0 sinus 4x per sinus 2x. Nah, kalau misalkan kita langsung substitusi, maka dia hasilnya berkata sinus 4 kali 0 per sinus 2 kali 0. Itu sama dengan 0 per 0. Nah, kalau kamu menemukan bentuknya atau jawabannya 0 per 0 dalam limit, itu namanya bentuk tak tentu ya. Jadi kalau bentuknya tak tentu, maka cari cara lain supaya bentuknya tentu, supaya nilainya ada ya. Ada beberapa bentuk tak tentu dalam limit. Yang pertama itu 0 per 0, tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan mungkin ada beberapa, tapi yang paling sering ditemui pada soal SMA, yang masih soal SMA adalah bentuk 0 per 0. Jadi kalau kalian menemui bentuk 0 per 0, cari cara lain, misalkan teori L'Hopital, bisa ya, yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 11. Yang kedua, bisa menjabarkan atau memfaktorkan. Nah, karena soal yang disebutkan ini bisa difaktorkan atau dijabarkan, maka sekarang Miss akan menjabarkannya. Ya. Ini tadi salah ya, jadi harus dicari. Maka Miss lihat dari sinus 4x. Kalau kita mau menjabarkan sinus 4x, maka kamu harus ingat rumus dari sinus A tambah B. Rumus sinus A tambah B itu sama dengan sinus A kosinus B tambah kosinus A sin B. Oke, jadi kalau misalkan sinus 4x ya, sinus 4x bisa ditulis menjadi sinus 2x tambah 2x ya, sama dengan sinus 2x kosinus 2x tambah kosinus 2x sinus 2x. Artinya apa di sini? Sudutnya sama. Ini 2x ya. Ya, sudutnya sama, jadi bisa dihitung ya. 2 sinus 2x kosinus 2x ya. Hanya saja posisinya beda, tapi nilainya tetap sama. Jadi bisa dibuat seperti ini. Oleh karena itu, yang ini bisa ubah menjadi limit x mendekati 0 dari, langsung ubah aja ya, 2 sinus 2x kosinus 2x per sin 2x. Ya, ini ke sini 1, tinggal 1 ya. Sama dengan limit, ya sekarang langsung ubah aja, langsung substitusi aja nolnya ya. Kalau mau substitusi langsung masukin nilainya, limitnya nggak usah lagi diikutkan ya. Jadi hasilnya akan menjadi kosinus 2 kali 0 ya per 1 sama dengan 1. Oh iya ya, ada di depannya ya, ada di depannya koefisien, sehingga ini 2, ini 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 5 ya. Kalau soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalian pasti sudah bisa mengerjakannya karena tinggal substitusi. Jadi kalau soal nomor 5 itu diberitahu limit x mendekati pi per 4 kosinus 2x per sin x kurang kosinus x. Nah, kalau kita langsung masukkan ya, kalau misalkan langsung dimasukkan x yang menjadi pi per 4, yaitu kosinus, berarti kosinus pi per 2 itu sama dengan kosinus 90, berarti 0. Yang di bawah juga pasti 0 ya, karena pi per 4 nilainya sama, sinus dengan kosinus, berarti 0 per 0. Karena bentuknya tak tentu, maka Miss akan menjabarkannya ya, sama seperti soal nomor 1. Nah, kalau menjabarkannya berarti Miss mulai dari atas, kosinus 2x. Nah, di kelas 11 kalian sudah belajar sudut rangkap ya untuk kosinus.
Misalkan kosinus A tambah B, ini akan sama dengan kosinus A, kosinus B, kurang sin A, sin B. Ya, jadi kalau dia kosinus 2x, bisa dibuat menjadi kosinus x tambah x. Itu sama dengan kosinus x kurang sin x, sin x. Karena sudutnya sama, maka bisa dikuadratkan, kosinus kuadrat x. Ingat ya, kuadratnya di sini, bukan di x kuadratnya. Dikurang sinus kuadrat x. Ya. Jadi, bisa Miss ubah menjadi limit x mendekati pi per 4 dari, langsung buat aja, kosinus kuadrat x kurang sin kuadrat x per sin x cos x. Ya. Nah, ini belum bisa saling menghabiskan, belum bisa saling membagi, ya. Belum ada yang saling membagi. Nah, oleh karena itu kita harus jabarkan yang di atas juga, ya. Yang di atas berarti kita harus jabarkan yang ini. Anggap ini, misalkan ini bentuknya kan a kuadrat dikurang b kuadrat, gitu. Itu kan bisa menjadi a kurang b dikali a tambah b, dimana a-nya itu misalkan kosinus x dan b-nya itu sinus x. Berarti a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a kurang b dikali a tambah b. Maka bisa disebut menjadi limit x mendekati pi per 4 kali kosinus x kurang sin x tambah sin x. Ya. Nah, udah sampai di sini. Sekarang coba perhatikan persamaan yang di atas dengan yang di bawah. Udah bisa saling membagi belum? Ini kan sin x kurang cos x, sedangkan yang di atas itu adalah cos x kurang sin x. Maka kita harus mengubah ini supaya bentuknya cos x kurang sin x. Ya. Ini akan sama dengan limit x menuju pi per 4, ya, kosinus x kurang sin x kosinus tambah sinus x. Ini per minus kosinus x kurang sin x. Hasilnya akan tetap sama. Misalkan ini minus kali kosinus x, ini minus kali minus x, ini, ya. Jadi sekarang sudah ada yang saling membagi, yaitu ini sama ini. Sehingga langsung substitusi aja sekarang. Limit ini kalau mau substitusi, ingat gak perlu lagi ditulis limitnya, ya. Sehingga hasilnya menjadi kosinus pi per 4 tambah sin pi per 4, ya. Negatifnya langsung ditaruh aja di depannya. Jadi minus setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu sama dengan minus akar 2. Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan soal yang nomor 6, ya. Soal nomor 6 itu adalah limit x, ya. Ini x. Limit x mendekati pi per 8 dari sinus kuadrat 2x dikurang kosinus kuadrat 2x per sin 2x kurang cos 2x. Ini bentuk kuadrat bisa sama seperti tadi, kurang b kuadrat. Ini sama dengan misalkan a kuadrat, a-nya itu adalah sin 2x, b-nya itu, ini b, ya, b-nya itu cos 2x, maka a tambah b kali a kurang b. Sehingga bisa dijabarkan menjadi limit x mendekati pi per 8 kali sin 2x tambah kosinus 2x kali sin 2x kurang kosinus 2x per sin 2x kurang kosinus
2x. Ya, sekarang sudah ada persamaan yang bisa saling membagi, yaitu persamaan ini sama ini. Tinggal 1, ya. Sekarang langsung masukin aja. Kalau tadi ingat, kalau mau mencari nilainya atau udah substitusi nilainya, nggak usah lagi pakai limit. Sinus 2 kali pi per 8 tambah kosinus 2 kali pi per 8. Ini sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2.